Halo smart people and good people, saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita melakukan proses pemberian pupuk kandang sebagai pupuk dasaran pada budidaya kentang. Tapi percaya atau tidak, kentangnya sudah saya tanam duluan. Sebentar, kita tunjukkan terlebih dahulu. Sur koreh itu sur, sok kentangna koreh heula. Tuh, kentangnya sudah saya tanam. Aduh, tuh sudah mulai tumbuh. Ini saya tanam sudah 3 hari ke belakang. Kenapa saya tanam terlebih dahulu? Tentu saja alasannya karena ketersediaan modal yang pas-pasan. Nah, seperti biasa, pupuk yang saya pakai berjenis pupuk postal. Itu kenapa saya sering bilang, karena ini terdiri dari campuran arang sekam, cangkang atau bulir padi bercampur dengan kotoran ayam. Jadi sehingga ketika kita taburkan di lahan seperti ini, itu membuat rongga-rongga kecil yang mampu memberikan ruang pada tanah yang akan kita tutup nantinya. Jadi akar tanaman yang akan kita tanam atau yang sudah kita tanam seperti saya, itu bisa menyebar dengan cepat. Salah satunya itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, alasan kenapa saya menanam bibit terlebih dahulu, padahal itu tidak ideal. Bagi saya pribadi, ideal atau tidak itu tergantung cara pikir kita sebagai makhluk sosial, makhluk ekonomi. Nah, karena sejatinya dalam urusan bertani, modal adalah dasar atau acuan kita untuk menanam apa, mau memberi pupuk apa. Tapi untuk saya itu tidak berlaku. Kenapa? Karena saya selalu belajar dalam setiap situasi kondisi, di mana kita harus mampu menyerap segala potensi yang ada dan bertahan hidup. Nah, itu kenapa saya selalu mengatakan enjoy dalam setiap proses, enjoy momen, nikmati tahap demi tahap, langkah demi langkah, khususnya bagi kalian sebagai para petani milenial zaman sekarang. Nah, alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, lahannya juga buat saya ini tidak ideal, tapi kita paksakan tuh, coba lihat. Sedang dilakukan proses pengalahan lahan. Nah, belum selesai tapi sudah ditanami, sudah diberi pupuk. Enjoy saja. Tentang bagaimana hasilnya, kita hanya dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin, memanfaatkan sumber daya yang ada. Tentang hasilnya kita serahkan pada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita hanya syariat. Nanti kita usahakan, kita awasi, kenali, dan cermati. Hasilnya seperti ini. Nah, nanti ini kita tutup. Nah, bertani itu sederhana saja. Tentang alasan kenapa saya bertani, bisa karena faktor keturunan, bisa karena faktor terpaksa, terbiasa, atau dipaksa. Karena dipaksa, bisa pula karena dipaksa atau terbiasa. Ya, kurang lebih seperti itulah. Saya bukan ahli mengotak-atik bahasa, tapi cuma petani kecil yang berusaha meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Nah, tentang ini video untuk motivasi bagi kalian, ya bisa jadi, tapi ambil manfaatnya sajalah dari setiap video yang saya upload. Saya selalu berharap begitu.
Tuh, ini kentang yang sudah kita tanam 2-3 hari sebelumnya, sudah mulai tumbuh dan nampak. Sekarang kita kasih pupuk. Sambil berjalan sajalah. Nanti kita pikirkan. Tuh, lahannya juga saya rasa dan saya pikir tidak ideal, tapi saya katakan saya hanya berusaha, sisanya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dan seperti apa? Ini hanya sebagai syariat saja, smart people, smart people. Nah, tuh. Nanti kita timbun dan lain sebagainya tuh. Saya juga belum berani ngomong lebih tentang kekurangan kelebihan seperti apa nanti hasilnya. Tapi sekali lagi yang pasti kali ini kita kekurangan modal atau bahkan hampir dikatakan tidak punya modal untuk bertani. Tapi seperti yang saya katakan di awal video, saya hanya makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang dituntut untuk selalu siagalah memanfaatkan situasi dan kondisi. Tentang bagaimana nantinya kita pikirkan sambil mengupayakan. Nah, di sini saya hanya ingin menunjukkan satu hal, bahwa sebagai petani kita itu harus senantiasa beradaptasi dalam situasi dan kondisi manakala kita tidak punya modal. Apalagi harga sekarang, harga sayuran khususnya sekarang itu fluktuatif, di mana untuk harga wortel sendiri itu harganya mencapai Rp500 per kilo, bawang daun 2.500 per kilo, kubis Rp1.000. Boleh dikatakan rendah lah, tapi yang sedang hangat itu harga kentang lumayan naik, terus merangkak naik lah. Padahal kita dihadapkan dengan pestisida yang tiap tahun mahal, harganya naik, kelangkaan pupuk, pupuk bersubsidi khususnya, dan lain hal sebagainya. Di situ saya hanya berpikir tanam saja dahulu. Tentang bagaimana hasilnya seperti apa kita pikirkan belakangan. Mungkin bagi para petani semua atau pasti saya rasakan dan saling merasakan lah, dimana harga operasional yang semakin setiap musim naik, dan sedangkan harga daya jual atau hasil panen kita itu cenderung tidak menentu atau bahkan turun, tidak stabil. Karena saya hanya meyakini tidak ada perbuatan yang sia-sia pada setiap apa yang kita lakukan, khususnya di pertanian. Tuh pupuknya. Tong dialung ke ningang maneh. Oh. Di sini saya cuma bingung satu hal. Ini lahan jauh dari sumber mata air, di mana sekarang sudah masuk bulan 4, Januari, Februari, Maret, April nantinya, bulan April. Sebentar lagi kemarau. Itu yang pertama. Saya hanya takut jika kemarau datang lebih awal. Yang kedua, yang jadi permasalahan untuk sistem penyemprotan pestisida, sumber airnya jauh. Tapi relax, enjoy, nikmati proses, nikmati masa bertani, awasi, kenali, dan cermati. Saya berharap selalu ada nilai dan hal positif yang bisa kita petik dari setiap video yang saya upload, dari setiap pelajaran, dari setiap kejadian sehari-hari yang kita jalani. Saya mau lanjut bekerja. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video.